3, 2, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penonton Ilmatin Channel sekalian. Kali ini kita akan membahas program terbaru kita, yakni Obsesi series pertama. Nah, ini Obsesi itu apa? Obrolan seputar edukasi. Nah, itu teman-teman sekalian. Kali ini kita sudah berada di samping salah satu mahasiswa yang berprestasi di bidang non akademik, Kakak Hafizul Wali. Ya. Tolong disapa dulu Kak penonton Ilmatin Channel. Kalian Batin Channel. Halo teman-teman saya. Jadi saya Hafiz, teman-teman yang akan diundang pemain hari ini untuk ngobrol-ngobrol santai, Pak. Ngobrol santai, oke, siap. Nah, ini kira-kira Kak Hafiz, ini kan tema kita kali ini mengangkat tentang prestasi non akademik, kenapa tidak? Nah, menurut Kak Hafiz sendiri pengalaman gimana sih yang bisa di-share kepada penonton sekalian? Pengalaman prestasi non akademik. Oke. Jadi kita mahasiswa ini Bapak kalau cuma fokus ke mata kuliah, mengikuti kuliah sehari-hari, mungkin sepertinya kurang berkembang. Jadi untuk meningkatkan potensi lebih lagi, mungkin kita itu mengikuti kegiatan-kegiatan di luar untuk mengasah kemampuan kita, seperti mengikuti organisasi ekstrakurikuler untuk menghasilkan prestasi non akademik atau prestasi-prestasi dalam diri kita. Oke, kira-kira kalau Kak Hafiz ini banyak kan beberapa kegiatan-kegiatan. Kalau anak-anak sekolah bilang tuh ekskul ya, ekskulnya. Kalau di sini nih Kak Hafiz pilihnya tuh yang mana tuh? Nah, bisa diceritakan Kak Hafiz, kenapa mau ngambil itu? Nah. Oke, jadi aku sebutin dulu ya Pak. Boleh. Jadi aku itu senang mengikuti kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak. Jadi aku senang berkumpul, membahas suatu bareng teman-teman, dan membuat proyek-proyek baru sama teman-teman. Jadi aku itu mengikuti sosial masyarakatan, menjadi role model bagi setiap orang, dan mencoba mengikuti organisasi-organisasi yang bakal mengembangkan diri ke depan, seperti penulisan ataupun pageant-pageant. Jadi aku sempat ikut. Pada saat ini masih mengikuti beberapa organisasi seperti Duta Pertanian, Putra Putri Fakultas, kajian-kajian mengenai ekonomi, dan ada beberapa organisasi yang berada di daerah dan di luar kampus. Oh ya, berarti Kak Hafiz ini ikut organisasi benar-benar berhubungan sama orang banyak, itu salah satunya, agar lebih sebenarnya itu memacu diri kita sih Kak Hafiz, yang menurut kami pribadi. Karena mahasiswa itu kalau hanya kuliah, kata orang tuh kayak kupu-kupu, kuliah pulang kan. Nah, nggak ada kegiatan. Benar salah satunya. Karena apa ya, teman-teman sekalian, biasanya nih para alumni pada saat dia mencari kerja itu yang paling dilihat itu bukan hanya IPK semata itu Kak Hafiz, tapi dilihat dari pengalaman organisasinya. Karena itu yang membuat seseorang tuh dewasa atau tidaknya. Nah, itu kira-kira tadi dijelaskan oleh Kak Hafiz tadi, ikut di organisasi misalnya di fakultas yang Kak Hafiz ya, PPF Putra Putri Fakultas atau FEB itu fakultas Putra Putri FEB. Ya, Putra Putri FEB. Kalau di tempat lain kayaknya beda-beda tuh namanya tuh. Nah, kira-kira kenapa tuh, ada angin apa kok mau ngambil PPF itu? Apakah mahasiswa misalnya nonton ini harus ganteng sama cantik dulu ya? Kira-kira gimana Kak? Masih banyak simpang siur itu. Untuk awal mulai itu PPF berarti Pak. Iya. Jadi kemarin-kemarin itu sih sempat jadi orang yang kayak insecurean, susah bergabung sama orang lain. Pas ngelihat orang yang lebih wow dari kita itu kayak aduh, minder. Jadi kemarin mencoba ikut walaupun malu-malu. Walaupun kemarin tuh untuk persiapannya juga belum melihat orang lain tuh kalau mengikuti itu banyak persiapan Pak. Jadi mencoba masuk situ, ikut mengikuti proses-prosesnya, ternyata seneng mengikuti hal tersebut. Jadi perjuangan di situ dimulai, jadi mengikuti setiap tahap-tahap untuk menjadi putra fakultas. Jadi ikut di sana tuh biar supaya aku ikut berkembang di fakultas. Iya, benar. Banyak kenal orang fakultas, dosen-dosen di PEB. Jadi Iya. Itu kira-kira tahun berapa tuh Pak? Bisa di-spill ya?
Ya kemarin sebenarnya sih untuk sekarang sudah habis jabatannya Bapak. Oh sudah. Untuk sekarang udah ada adik-adik lagi yang jadi menjabat. Itu aku ikut pada tahun 2021 kemarin. 2021 ya. Tapi masih kuliahnya sudah selesai belum? Untuk saat ini Kuliah. Iya. untuk saat ini masih menunggu tahap akhir. Oh proses ya. Proses. Tapi kalau Kapis ini angkatan berapa Kapis boleh dikasih tahu? Aku angkatan 2019 jurusan ekonomi. Normalnya tahun 2000. Semuanya tahun 2023. Nah, berarti normalnya masih tahunnya nih teman-teman sekalian, jangan sampai nanti kata teman-teman, oh Kak Hafiz itu terlalu sibuk organisasi nih, sampai lupa kuliah. Tapi ada beberapa tuh Kak Hafiz yang menarik ini, orang tuh terlalu asik dia tuh organisasi, lupa dia tuh kuliah. Iya. Nah itu gimana Kak Hafiz, menurut Kak Hafiz nih pesan untuk yang nonton sekarang? Ya kalau menurut aku sih kita itu harus membalancekan antara kegiatan akademik sama kegiatan organisasi. Mungkin sih aku juga berpikir bahwasanya aku berangkat dari desa ke Palembang, tujuan utama saya itu untuk kuliah. Namun kalau kita terus berfokus di kuliah, intinya jangan sampai lupa kewajiban utama. Nah, di samping kewajiban utama, kita juga mengasah pengalaman, mencari teman, mengasah skill kita di mana, menemukan skill kita supaya kita itu berkembang dan menyiapkan kedepannya untuk masuk ke dunia kerja. Benar kata Bapak tadi, kalau kita cuma mengandalkan akademik saja, ternyata itu tidak terrealisasikan sepenuhnya. Jadi kita itu harus benar-benar apa ya istilahnya, benar-benar seimbang. Ya, kan Pak. Maksudnya benar-benar nyata kita itu melakukannya. Iya. Nah itu tadi teman-teman sekalian, sebenarnya kata orang tua apa prestasi akademik penting, tapi bukan menjadi salah satu jalan untuk membuka keran kesuksesan itu. Tapi pada dasarnya sebenarnya itu lebih kepada apa ya, kedewasaan kita ya Kak Hafiz, pola pikir sebagai macam. Kadang-kadang nih teman-teman menarik sih sebenarnya itu ada beberapa pengalaman ya Kak Hafiz, sedikit cerita juga. Tidak sedikit orang yang akademinya tinggi itu dia sukses di kampus, pada saat di tempat kerja itu susah untuk berbaur sama orang lain. Kadang-kadang tuh disuruh dia tuh nggak mau nurut, terlalu idealis. Nah itu sebenarnya kalau dalam psikologisnya tuh antara akademik sama sosialisasi itu kadang-kadang tuh ya harus sesuai kan. Kadang-kadang biasanya juga orang yang IPK-nya tinggi mengharapkan gaji yang tinggi juga. Nah itu sebenarnya tuh malah kita makanya beberapa perusahaan itu tidak mematok dia itu harus IPK itu enggak, tapi dia ada minimal misalnya grade 3,0 sebagai macam lah. Kita ada syarat-syarat di situ. Karena dari kalau dunia kerja itu lebih kepada komitmen sih. Itu kalau misalnya kami pantau. Bukti nyata ya Pak ya. Benar. Contoh-contoh di CV. Gitu. Nah iya. Bukti nyatanya itu benar. Makanya itu kata Kak Hafiz tadi teman-teman sekalian, memang tujuan awal kita tadi Kak Hafiz, tujuan kita memang kuliah, belajar. Tetapi apa sih yang kita isi sambil belajar itu sendiri? Salah satunya organisasi. Organisasi bikin kita tuh awal tidak pede menjadi pede, awal kita malas jadi rajin sebagai macam. Tapi yang jadi masalah, bagaimana kita memilih organisasi tersebut apakah tepat atau tidak. Nah tadi Kak Hafiz milih ke PPF, oh ternyata jati diri Kak Hafiz di situ tuh, di PPF. Padahal orang lain tuh kadang-kadang tidak semuanya milih PPF. Nah jati dirinya di UKMK misalnya olahraga. Nah itu salah satu, dia ingin jadi atlet. Nah itu salah satu. Kak Hafiz kira-kira kalau PPF itu hal-hal apa saja sih yang didapatkan dan sekarang masih diterapkan itu kira-kira di kehidupan sehari-hari? Jadi mungkin sedikit cerita Pak, pas ikut awal-awal ikut PPF itu habisnya orangnya agak malu. Ya kelihatan saya dulu sih. Public speakingnya mungkin kurang baik dari. Iya. Setelah ikut PPF mungkin agak lebih membaik. Iya, karena dia ada campnya kayak gitu ya, latihannya. Jadi yang kemarin-kemarin sedikit kenal orang, mungkin pas ikut Putra Putri ini lebih ingin mengenal orang lagi biar wawasan kita itu luas. Benar-benar. Dari cara makan juga. Ya, kalau kalian itu iya, cara menghadapi orang. Iya, cara duduk ya. Nah teman-teman sekalian, kalau misalnya kalian mau masuk ke PPF atau
yang lainnya lah ya, tentang bujang gadis kampus misalnya itu perbaiki dulu. Itu sudah ada skill itu, misalnya cara ngomongnya gimana, kemudian juga cara makan, cara duduk, cara bicara, cara jalan, itu salah satu yang akan di situ. Karena menjadi apa, Kak, bisa menjadi kata orang tuh apa ya, menjadi kiblatnya itu ya sebenarnya. Kiblat itu kalau misalnya dalam dunia luar itu sebenarnya kayak model ya, model ya sebenarnya, role model ya sebagainya. Tapi dia di sini lebih kepada akademik, masih dan lingkup itu kampus ya, pendidikan. Nah kemudian Kak Hafiz, kenapa tuh satu ini masih kurang? Satu malah mau ke yang lain, kenapa tuh? Oke, mungkin kita itu timbul rasa penasaran lagi tuh Pak, ketika sudah di kelas fakultas, kayak ini lagi mencoba di luar yang lebih besar lagi, dalam cakupan yang luas lagi. Yang sekarang kan baru kenal sama orang-orang fakultas. Nah, mungkin mencoba mengenal lagi sesama kampus, antar kampus yang mengikutinya tidak hanya dari PB ataupun dari UIN, tapi ada dari Universitas Sriwijaya, Poltek, segala macam. Jadi kita itu mengembangkan diri lagi lebih dari fakultas. Jadi mencoba ikut ke organisasi yang lebih luas lagi. Nah, contohnya apa tadi Kak Hafiz? Jadi sekarang itu aku lagi ikut Duta Pertanian Sumatera Selatan. Duta Pertanian Sumatera Selatan. Oh my god! Wow! Pertanian. Nah itu bisa dikasih tahu apa sih tugasnya duta tuh, sehingga dia tuh kan ada banyak tuh, duta kesehatan, duta pertanian sebagai macam, duta literasi juga kan? Ya, duta literasi. Nah kenapa ngambil duta pertanian? Pasti ada apa alasan tuh dibaliknya? Oke. Jadi alasan ikut duta pertanian pertama sih sebenarnya aku ini dari anak petani. Iya. Orang tua, bapak ibu itu petani. Jadi pengen aja sih ikut, kebetulan ada wadah duta pertanian, ingin mempelajari lagi di sana bagaimana kondisi pertanian itu yang baik, bagaimana mengubah pertanian itu, dan bagaimana meningkatkan pertanian supaya hasil pertanian di desa saya, orang tua saya itu berubah. Mungkin orang tua saya petani dan saya mempelajari lagi tentang pertanian untuk menghasilkan pertanian itu lebih baik. Jadi itu sih Bapak alasan. Oh iya, berarti yang latar belakang itu karena background keluarga ya, karena anak petani melihat apa dunia pertanian salah satunya di kampung halaman masih dirasa kurang, jadi kehadiran Hafiz untuk mengedukasi para petani salah satu. Belajar lagi bersama teman-teman yang dari Fakultas Pertanian, yang ikut itu, bagaimana caranya menanam yang baik, menghasilkan panen yang lebih unggul. Jadi ketika kita dapat di sana, baru diliterasikan ke masyarakat yang ada di desa saya. Oke, siap. Itu masih aktif ya Kak Hafiz? Iya, sekarang masih jauh. Oh masih jauh, berarti baru tahun ini mulai? Iya, 2023. Berarti tadi kan angkatan 2021 ya, yang KPF ya habis ya? Dekatnya 2021. Terus 2022 apakah kosong ataukah ada fokus di organisasi internal kampus, pusat kajian ekonomi. Oh, PAKIS ya sebutan kalau misalnya di sini, pusat kajian ekonomi. Nah, di jabatan dari Putra Putri ikut ini kegiatan di PAKIS jadi badan pengurus harian. Oh, tapi lebih kepada di bagian apa kan? Penulisan, karya ilmiah kayak gitu ya? Iya. Di PAKIS ya? Ikut PAKIS ikut. Sebenarnya banyak sih kegiatan di PAKIS, tapi lebih mengikuti bagian penulisan dan mengurus kegiatan sehari-hari di PAKIS gitu untuk tahun 2022. Setahun ya. Jabatan di PAKIS baru ikut ke Duta Pertanian. Nah ini bagus ya teman-teman sekalian. Jadi tidak rangkap jabatan ya. Iya. Takutnya takutnya nanti apa tidak maksimal ya Kak Hafiz ya. Jadi 2021 Kak Hafiz PPF Putra Putri FEBI atau fakultas habis sudah masa jabatannya tiba di 2022. PAKIS ya Kak ya sebagai pengurus harian, habis itu di 2023 ya sekarang. Nah 2023 sekarang ikut melebarkan sayapnya di Provinsi Sumatera Selatan di bagian Duta Pertanian. Berarti di 2024 kayaknya ada beda lagi kayaknya. Kayaknya harus fokus kerja. Oh kerja. Tarik tamat. Oh iya, berarti targetnya Kapis itu kita doakan teman-teman sekalian. Target Kapis selesai di 2023 ini, sehingga di 2024 bisa kerja yang dia itu bisa bukan hanya menghasilkan pengalaman, relasi sebagaimana, tapi menghasilkan penghasilan. Itu gara-gara Kapis ya. Mungkin sebagai closing nih Kapis, ada yang ingin disampaikan untuk para penonton, bagaimana sih agar mereka itu
tidak sulit dalam hal berprestasi dalam akademik, tetapi juga menyeimbangkan dengan akademiknya. Monggo Kak Hafiz. Oke, jadi buat teman-teman, apalagi sih yang nontonnya itu masih muda, mungkin masih banyak kesempatan. Jadi mulai sekarang kalian itu kalau mengandalkan akademik, tugas kalian itu disuruh kuliah, hanya kuliah saja, mungkin itu harus mencari lagi relasi keluar, menemukan lagi apa yang ada dalam diri kalian, supaya pas nantinya kalian itu dapat dipermudah dengan modal-modal yang telah kalian ikuti, seperti mengikuti perlombaan-perlombaan untuk mendapatkan prestasi, mengikuti apa kemauan kalian sekarang yang dalam hal positif untuk kalian ke depan. Jadi sayang banget sih kalau waktu kalian sekarang dihabiskan untuk mengikuti tren, mengingat kita ini masih apa sih maksudnya Pak? Masih muda. Ya, menghabiskan waktu masa muda dengan berkeliaran, itu sayang sekali. Jadi ikutilah, kembangkan diri kalian untuk menjadikan diri kalian itu memiliki modal yang baik nanti. Nah itu dicatat teman-teman sekalian, jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi kita jadikan diri kita ini beda dari yang lain sehingga kita bisa memenangkan persaingan. Itu ya Kak Hafiz ya. Itu saja mungkin para penonton, mohon maaf saya Mailen Mati beserta narasumber Kak Hafizul Walid atau biasa dipanggil Kak Hafiz. Pamit undur diri kami, semoga konten yang kami tawarkan di sini bisa bermanfaat bagi teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.